Kita bahas terkait ekonomi domestik kita dalam rapat Dewan Gubernur yang diselenggarakan pada tanggal 20 hingga 21 Mei. Bank Indonesia itu menurunkan suku bunga sebesar 0,25%. Nah, apakah ini merupakan langkah yang tepat dan apa impactful-nya untuk geliat ekonomi kita, Pak? Yang pertama ya, suku bunga acuan bagi pasar uang itu sangat penting ya. Suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan moneter BI itu sangat penting bagi sektor perbankan kita karena ini menjadi eh, standar di dalam menetapkan suku bunga kredit. Nah, kalau hari ini Bank Indonesia menetapkan untuk menurunkan suku bunga acuan dari 5,75% menjadi 5,5%, artinya ada penurunan kurang lebih 0,25%. Ini memberikan signal ke pasar bahwa asesmen dari Bank Indonesia terhadap kondisi perekonomian global dan kondisi perekonomian domestik itu eh, sudah sangat baik ya. Artinya perekonomian global ini sudah relatif eh, menurut BI stabil sehingga ini ada kesempatan untuk menurunkan suku bunga acuan. Kemudian yang kedua dari sisi inflasi inflasi domestik kita juga relatif rendah baik core inflation maupun Consumer Price Index inflation atau CPI inflation. Nah, ini memberi ruang bagi Bank Sentral, Bank Indonesia untuk menurunkan bunga acuan. Ah, kemudian yang ketiga yang kita lihat teorinya itu secara makro, dari sisi kebijakan makro, kita kan instrumennya paling tidak ada dua. Satu, monetary policy, yang kedua adalah fiscal policy. Nah, kalau kita lihat pengumuman BPS dalam 2 minggu atau seminggu atau bahkan 2 minggu terakhir, proyeksi pertumbuhan ekonomi kita itu kurang lebih 4,87% di kuartal pertama. Ini menurun dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kita di kuartal sebelumnya yang masih 5, sekian persen. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat rilis dari IMF menyebutkan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2025 itu menurun dari 5,1% menjadi kurang lebih 4,7%. Ini semuanya mengalami pelambatan. Nah, kalau ini mengalami pelambatan, berarti kita harus membooster ekonomi kita dengan kebijakan makro. Nah, yang pertama, kebijakan makro dari sisi fiskal policy. Kalau kita lihat kemarin, apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani ke publik, bahwa efisiensi anggaran itu masih akan terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan, termasuk untuk penetapan anggaran tahun 2026 yang akan datang. Ini menunjukkan bahwa uh, apa ya, stimulus fiskal itu di berbagai sektor itu akan benar-benar fokus ke sektor-sektor tertentu ya. Artinya tidak tidak semua kegiatan yang dibiayai oleh APBN itu bisa menjadi stimulan ya, karena misalnya untuk hotel dan restoran itu kan biasanya stimulannya dari pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh eh, pemerintah daerah baik kabupaten, provinsi maupun yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Nah, ini benar-benar terfokus dan saya kira aturan defisit fiskalnya pun tidak mengalami perubahan. Nah, ini artinya tidak ada ekspansi di fiskal, sementara di sisi lain pertumbuhan kita menurun. Ini harus di booster ya, harus ada pendorongnya. Berarti pendorongnya ini harus bersumber dari monetary policy. Nah, sehingga dua-duanya nggak boleh sama-sama mengerem. Kalau fiskalnya mengerem ekspansi, mengerem tidak ada ekspansi, moneternya juga mengerem pertumbuhannya yang sudah mengalami pelambatan akibat situasi global yang tidak stabil, ini akan semakin melambat ke depannya. Oleh sebab itu, saya setuju apa yang dilakukan oleh Bank Sentral dengan melonggarkan suku bunga, paling tidak monetary policy kita ini bisa menjadi pendorong sehingga pertumbuhan kredit itu bisa tumbuh lebih tinggi lagi, investasinya juga bisa jalan, dan mudah-mudahan ini bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, BI rate yang turun ini juga akan berdampak terhadap suku bunga kredit konsumsi ya. Nah, mudah-mudahan pembelian rumah, kemudian pembelian kendaraan bermotor atau pembelian yang dibiayai oleh kredit perbankan kita ini bisa tumbuh ya, sehingga ini bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Apalagi Pak Prabowo kan
punya rencana jangka menengah sampai 2028-2029 ingin agar pertumbuhan ekonomi itu 8%. Nah, dalam situasi seperti sekarang, situasi global yang tingkat resikonya sangat tinggi, nah, di dalam negeri harus kuat. Nah, saya kira apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia membooster pertumbuhan ekonomi kita lewat kebijakan moneter yang sedikit lebih ekspansif dengan menurunkan BI rate sebesar 0,25%, ini ini ak- ini akan sangat baik bagi pasar ya. Dan terakhir Mbak, ini sekaligus menjadi signal bagi pelaku pasar bahwa perekonomian domestik itu sebenarnya sangat baik.